Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen, materi topik 4 yang berjudul Perencanaan Strategis. Kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri, bernama Syaifudza Putra Setiawan. Yang kedua, Victorinus Ganis Saputra. Yang ketiga, Apristamu Ama. Baik, selanjutnya materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu tentang perencanaan strategis. Perencanaan strategis adalah proses memutuskan program yang akan dilaksanakan oleh organisasi dan perkiraan jumlah sumber daya yang akan dialokasikan ke setiap program selama beberapa tahun ke depan. Proses perencanaan strategi. Proses perencanaan strategi atau manajemen strategi merupakan proses pengaruh usaha perencanaan strategi dan menjamin strategi tersebut dilaksanakan dengan baik sehingga menjamin kesuksesan organisasi dalam jangka panjang. Meskipun demikian, secara umum proses perencanaan strategi sebagai berikut. Yang pertama, formulasi, misi, dan tujuan. Yang kedua, analisis tujuan dan strategi saat ini. Yang ketiga, analisis lingkungan, analisis sumber daya. Yang kelima, identifikasi kesempatan strategi. Yang keenam, pengembalian keputusan strategi. Yang ketujuh, pelaksanakan strategi. Yang kelima, yang kedelapan, evaluasi dan pengendalian strategi. Manfaat dan kelemahan dari perencanaan strategi. Proses perencanaan formal dapat memberikan manfaat, yaitu yang pertama memberikan kerangka kerja untuk anggaran tahunan. Yang kedua, alat untuk mengembangkan manajemen tahunan. Yang ketiga, alat untuk menyejarkan manajer dengan strategi jangka panjang. Namun, pada sisi lain perencanaan strategi juga memiliki beberapa kekurangan. Di antaranya, perencanaan strategis proses yang memakai waktu dan biaya yang lebih mahal, dan selalu adanya bahaya jika perencanaan strategis tidak berjalan sesuai yang diharapkan. Yang selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya perkenalkan, nama saya Victorianus Ganis Saputra. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya, struktur dan isi program. Pada organisasi industri, program adalah produk ditambah riset dan pengembangan aktivitas umum dan administratif akuisisi yang direncanakan atau aktivitas penting lainnya yang tidak sesuai dengan lini produk yang ada saat ini. Dalam organisasi jasa, program cenderung berkaitan dengan jenis jasa yang diberikan oleh entitas tersebut. Selanjutnya, hubungan organisasi. Proses perencanaan strategi melibatkan manajemen senior dan manajer dari unit bisnis atau pusat tanggung jawab utama lainnya, dibantu oleh staf mereka. Tujuan utama adalah untuk memperbaiki komunikasi antara eksekutif korporat dan eksekutif unit bisnis dengan cara menyediakan rangkaian aktivitas terjadwal melalui mana mereka dapat mencapai sekelompok tujuan dan rencana yang disetujui bersama. Selanjutnya, ciri-ciri perencanaan strategi. Memfokuskan pada pengidentifikasian dan pemecahan isu-isu strategi. Yang kedua, menekankan penilaian terhadap lingkungan baik eksternal maupun internal. Yang ketiga, memperbaiki hal-hal baru di kontinuitas penuh kejutan. Selanjutnya akan disampaikan teman saya. Baik, selanjutnya kegiatan pokok perencanaan strategi. Yang pertama,
menganalisis program-program baru yang diusulkan. Ide-ide program baru bisa berasal dari manapun. Usulan-usulan biasanya pada intinya bersifat reaktif atau proaktif, yaitu muncul sebagai reaksi terhadap ancaman yang dirasakan. Yang kedua, menganalisis program-program yang sedang berjalan. Proses perencanaan strategis, yaitu ada 6. Yang pertama, meninjau dan memperbarui rencana strategis dari tahun lalu. Yang kedua, memutuskan asumsi dan pedoman. Ketiga, iterasi pertama dari rencana strategi baru. Yang keempat, analisis. Yang kelima, iterasi kedua dari rencana strategi baru. Yang keenam, meninjau dan menyetujui. Hubungan antara visi, misi, dan perencanaan strategi. Hubungan antara visi, misi, dan perencanaan strategi adalah perencanaan strategi digunakan untuk mewujudkan visi dan misi organisasi dan membagi-bagi sumber daya yang diperlukan untuk mencapainya. Mungkin hanya ini saja presentasi dari kelompok kami, kelompok 11. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia.